Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Algo Hack bersama saya Nata Purwira Sakti Apriyadi. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma backtracking, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di dunia teknologi, yaitu algoritma A-Star. Sebuah algoritma yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari navigasi hingga kecerdasan buatan. Bagi kalian yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang algoritma, yang satu ini akan pastikan untuk tetap bersama kami. Oke guys, pada episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang berpengalaman di bidang ini. Kita akan berbincang dengan Haikal. Sekarang kita panggil narasumber kita. Bang Ekal, silakan masuk. Terima kasih Bang Nata, senang bisa ada di sini dan berbagi ilmu tentang algoritma A-Star. Oke guys, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, algoritma menjadi salah satu komponen kunci yang membantu kita dalam memecahkan berbagai masalah kompleks. Dari pemrograman komputer hingga pengambilan keputusan otomatis. Salah satu algoritma yang cukup populer dan banyak digunakan adalah A-Star. Algoritma ini tidak hanya efisien dalam pencarian jalur atau path feeding, tetapi juga memiliki beragam aplikasi dalam kecerdasan buatan, robotika, bahkan permainan video. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai algoritma A-Star dan mengapa algoritma ini menjadi sangat relevan di dunia teknologi saat ini. Oke, Bang Ekal, mari kita mulai dengan menjelaskan singkat apa itu algoritma A-Star, oke? Dan bagaimana algoritma ini bekerja, bisa diceritakan sedikit tentang konsep dasar A-Star dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentu Bang Nata. Algoritma A-Star adalah algoritma pencarian jalur yang digunakan untuk menemukan rute terpendek antara dua titik suatu graf. A-Star menggunakan dua informasi utama. Satu adalah jarak dari titik awal ke titik tertentu, dan kedua adalah perkiraan jarak dari titik tersebut ke tujuan akhir, yang sering disebut sebagai heuristik. Dengan memadukan kedua informasi ini, A-Star dapat menentukan jalur yang lebih efisien. Penerapannya sangat luas. Misalnya dalam sistem navigasi seperti Google Maps dan aplikasi GPS, di mana A-Star digunakan untuk mencari rute tertepat. Selain itu, algoritma ini juga banyak digunakan dalam pengembangan game, terutama pada karakter non-pemain atau disebut NPC, untuk bergerak dalam dunia game dengan cara yang realistis dan efisien. Oke Bang Ekal, makasih atas penjelasan yang barusan tadi Bang Ekal jelaskan. Jadi A-Star membantu kita mencari jalan tercepat dan paling efisien. Ya, itu sangat menarik. Kalau kita bicarakan tentang algoritma lainnya, apakah A-Star ini adalah salah satu algoritma yang paling populer atau ada algoritma yang lebih sering digunakan, Bang Ekal? Bisa dijelaskan Bang Ekal? Oke, algoritma A-Star memang salah satu yang paling populer dalam pencarian jalur. Tetapi ada juga algoritma lain seperti Dijkstra yang lebih fokus pada pencarian jalur terpendek tanpa mempertimbangkan perkiraan ketujuan. Nah, ada juga algoritma greedy yang hanya melihat satu langkah ke depan tapi tidak seefisien A-Star. Dalam banyak kasus, A-Star sering terpilih karena keseimbangan antara kecepatan dan akurasi tergantung pada bagaimana heuristiknya dirancang. Oh, begitu. Oke, menarik sekali. Nah, untuk memberi gambaran lebih jelas tentang penerapannya, bisakah Bang Ekal memberi satu contoh kasus di mana algoritma A-Star digunakan secara efektif? Tentu, salah satu studi kasus yang cukup menarik dalam pengembangan aplikasi pengemudi otonom atau mobil tanpa pengemudi. Mobil tersebut harus dapat menavigasi jalan dengan aman dan efisien, bahkan dalam kondisi lalu lintas yang kompleks. Disinilah algoritma A-Star berperan penting dengan mempertimbangkan informasi real time seperti kondisi jalan, posisi kendaraan lain, dan rute tercepat. A-Star membantu kendaraan untuk memilih jalur yang optimal
menuju tujuan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Oke Bang Eka, makasih atas penjelasannya. Jadi Astar di sini digunakan untuk meminimalisir risiko dan memastikan mobil tetap bisa bergerak kan dengan efisien meskipun ada banyak variabel yang berubah di jalan. Benar sekali. Bahkan dalam robotika, Astar digunakan untuk merencanakan gerakan robot dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Oke Bang Eka, algoritma Astar memang sangat efisien, tapi tentu ada tantangan tersendiri dalam implementasinya. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh para pengembang ketika merancang dan mengimplementasikan Astar? Bisa dijelaskan? Oke, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mendesain heuristik yang akurat. Jika heuristiknya terlalu jauh dari realita, maka Astar bisa jadi sangat lambat atau tidak optimal. Selain itu juga, Astar juga bisa memakan banyak memori, terutama jika digunakan dalam graf yang sangat besar seperti kota besar. Untuk mengatasi masalah ini, pengembang sering menggunakan teknik seperti pruning atau pemangkasan atau membatasi area pencarian untuk mengurangi beban komputasi. Oke, makasih Bang Eka ya. Menarik sekali. Lalu ada tips atau saran khusus untuk para pengembang yang lain ingin menggunakan algoritma Astar dalam proyek mereka? Oke, yang pertama, pastikan untuk memahami baik-baik karakteristik dari masalah yang ingin Anda pecahkan. Pemilihan heuristik yang tepat adalah kunci. Kedua, jika bekerja dengan peta atau graf yang besar, pertimbangkan untuk menggunakan variasi Astar seperti Theta Star atau Anytime Repairing Astar yang dapat mengatasi beberapa kelemahan dalam pencarian jalur. Terakhir, uji algoritma di berbagai skenario untuk memastikan performa yang konsisten dan efisien. Wah, terima kasih banyak sekali hal menarik yang Bang Eka sampaikan. Yang telah kita bahas hari ini, algoritma Astar adalah salah satu algoritma yang sangat berguna dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sistem navigasi hingga aplikasi kecerdasan buatan dan robotika. Beberapa tantangan seperti pemilihan heuristik dan penggunaan memori dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Haikal atas penjelasan yang sangat informatif. Oke, terima kasih Bang Haikal yang telah menyampaikan penjelasan untuk para penonton yang belum paham mungkin tentang apa yang kita sampaikan. Ya, terima kasih juga untuk para penonton yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk topik-topik menarik lainnya, dan pastikan untuk subscribe di platform podcast favorit kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Oke, terima kasih juga kepada Bang Nata. Senang bisa berbagi ilmu dan pendengar semua. Sama-sama sekali untuk Bang Eka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak telah datang ke podcast kami yang